UMKM dan Era Society 5.0. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Ali Fastajaya dengan NIM 20961988, Muhammad Fauzan Akram dengan NIM 20961997, Brian Orlando Bangun dengan NIM 20962014. Apa saja yang termasuk ekonomi kreatif? Usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Indonesia kini diwarnai dengan gelombang ekonomi kreatif. Jadi, apa saja yang dimaksud dengan ekonomi kreatif? Melansir dari buku Ekonomi Kreatif karya Anggri Puspita, ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi yang digerakkan oleh industri kreatif yang mengutamakan peranan kekayaan intelektual. Industri kreatif sendiri digerakkan oleh wirausaha, yaitu orang yang memiliki kemampuan kreatif dan inovatif. Pengertian ekonomi kreatif juga bisa kita temukan dalam diktum pertama Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif. Dalam diktum tersebut, ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi yang didasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu guna menciptakan daya kreasi serta daya cipta yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Perkembangan UMKM. Sejak awal, perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pertumbuhan terutama terjadi dari sisi kuantitas. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kemenkop UKM, sampai saat ini terdapat sekitar 63 juta unit UMKM di Indonesia, meski 95% di antaranya masih berada di sektor usaha mikro. Menurut persentase pertumbuhan UMKM dari tahun ke tahun, mencapai angka 10% hingga 15% terhadap total UMKM yang beroperasi. Dengan adanya perkembangan digital, terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini, pelaku UMKM diperkirakan meningkat dalam rentang 15% sampai 26% selama beberapa bulan terakhir. Seiring dengan tantangan yang makin berat, peluang di era digital juga semakin terbuka dan mudah bagi kita melihatnya sebagai tantangan atau peluang. Meningkatnya permintaan produk-produk kreatif, memulai sektor UMKM, perkembangan gaya hidup digital, sampai bonus demografi tahun 2035 menjadi potensi dalam meningkatkan sektor usaha. Jika tidak memanfaatkan digitalisasi untuk berusaha, maka mau tidak mau, dengan perkembangan industri 4.0 dan transformasi digital, menjadi kata kunci agar detak jantung bisnis tetap hidup, termasuk untuk pengembangan UMKM. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 semakin sulit untuk melakukan aktivitas di luar rumah, karena kita harus mengikuti kebijakan pemerintah yaitu menjaga jarak atau social distancing. Maka dari itu, momentum pandemi ini sangat tepat untuk memanfaatkan teknologi digital. Bentuk kreativitas dan proses. Di era industri 4.0 dan society 5.0, bisnis telah berubah. Sektor ekonomi kreatif mempunyai potensi besar menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia ke depan. Konsep resolusi industri 4.0 dan society 5.0 sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang jauh. Akan tetapi, konsep society lebih fokus pada konteks terhadap manusia. Jika revolusi industri menggunakan artificial intelligence dan kecerdasan buatan sebagai komponen utamanya, sedangkan society 5.0 menggunakan teknologi modern, hanya saja mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya. Dengan mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya, maka inovasi yang dibuat akan berupa kreativitas yang berbentuk. Yang pertama ada ide atau pemikiran kreatif yang mengantarkan seseorang untuk menghasilkan suatu karya.
Ide di sini haruslah unik dan belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ide adalah suatu pemikiran yang menciptakan solusi untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Yang kedua ada produk. Produk merupakan salah satu bentuk kreativitas pula. Hal ini karena menciptakan suatu produk diperlukan suatu proses kreatif sehingga produk tersebut dapat memenuhi harapan konsumen. Produk di sini dapat berupa barang maupun jasa. Yang ketiga ada gagasan. Yang dimaksud adalah suatu hasil dari pemikiran kreatif yang telah kita pikirkan sebelumnya. Kreativitas membutuhkan wujud gagasan dengan cara disampaikan secara langsung maupun dengan tulisan seperti melalui buku, publikasi, dan lain-lain. Melalui 4 proses yang dinyatakan oleh Graham Wallace dalam bukunya yaitu The Art of Talks, terdapat beberapa proses yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, preparation atau persiapan. Tahap mempersiapkan diri untuk memecahkan masalah dengan mengumpulkan data atau informasi. Mempelajari pola berpikir dari orang lain, bertanya pada orang lain. Yang kedua ada incubation atau inkubasi. Pada tahap ini, pengumpulan informasi dihentikan. Individu melepaskan diri untuk sementara dari masalah tersebut. Ia tidak memikirkan masalah tersebut secara sadar, tetapi mengeramkannya dalam alam prasadar. Yang ketiga ada illumination atau iluminasi. Tahap ini merupakan tahap timbulnya insight atau erlebnis saat timbulnya inspirasi atau gagasan baru. Yang terakhir ada verification atau verifikasi. Tahap ini merupakan tahap pengujian ide atau kreasi baru tersebut terhadap realitas. Di sini diperlukan pemikiran kritis serta konvergen. Proses divergensi atau pemikiran kreatif harus diikuti proses konvergensi atau pemikiran kritis. Selanjutnya ada konsep Society 5.0. Konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep yang ada sebelumnya. Di mana seperti kita ketahui, Society 1.0 adalah pada saat manusia berada di era berhulu dan mengenal tulisan. Society 2.0 adalah era pertanian di mana manusia sudah mengenal bercocok tanam. Society 3.0 sudah memasuki era industri, yaitu ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk membantu aktivitas sehari-hari. Society 4.0 manusia sudah mengenal komputer hingga internet. Dan Society 5.0 era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya digunakan untuk sekedar berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Dalam Society 5.0, di mana komponen utamanya adalah manusia yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi dan meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi di kemudian hari. Memang rasanya sulit dilakukan di negara berkembang seperti Indonesia. Namun bukan berarti tidak bisa dilakukan. Karena saat ini, negara Jepang sudah membuktikannya sebagai negara dengan teknologi yang paling maju. Indonesia sendiri merupakan pasar yang potensial bagi ekonomi digital. Besarnya potensi ekonomi digital di Indonesia dibuktikan melalui nilai 27 miliar US dollar pada tahun 2018. Angka ini membuat Google optimistis bahwa 10 tahun lagi ekonomi digital Indonesia akan mencapai 10 miliar US dollar. Lambat laun, faktor dapat mendukung perkembangan tersebut adalah pemanfaatan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia. Selanjutnya, keuntungan dalam Society 5.0. Banyak sekali keuntungan dalam Society 5.0 ini yang akan diperoleh UMKM yang dengan cerdas mampu bertransformasi memanfaatkan digitalisasi. Seperti yang kita tahu kondisi saat ini kita harus saling menjaga jarak atau social distancing. Bertemu tatap muka menjadi aktivitas yang dihindari sebisa mungkin. Maka, suka tidak suka digital adalah jawabannya. Lalu kemudian akan terciptanya efisiensi yang semakin memudahkan pelaku UMKM untuk menjalankan usahanya. Seperti efisiensi biaya produksi, transportasi, pergudangan, bahkan promosi cukup dilakukan melalui media sosial Facebook, Instagram, dan Twitter.
serta lainnya akan tetapi harus dikemas dengan sebaik mungkin. Dan juga digitalisasi itu dibutuhkan untuk memperluas jaringan marketing sehingga bisa merambah ke berbagai daerah maupun negara lain. Terkait produk-produk tertentu dan akses untuk pemasaran semakin bisa diperluas. Lalu contoh implementasi kreativitas UMKM pada era Society 5.0. Dengan berkembangnya teknologi pada era globalisasi saat ini, maka mengakibatkan munculnya inovasi-inovasi dari UMKM yang melibatkan kreativitas manusia di dalamnya. Kreativitas UMKM ini diimplementasikan dalam beberapa bentuk seperti Craffle, yaitu gabungan antara croissant dan waffle, dan yang terbaru adalah penggunaan teknologi metaverse yang akan diaplikasikan oleh Kopitu atau Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu kepada UMKM di Indonesia. Kopitu berencana menggunakan platform metaverse sebagai sebuah media dalam mempromosikan produk UMKM. Kopitu beranggapan bahwa metaverse memiliki kelebihan yaitu menghilangkan batasan geografis sehingga dapat menjangkau negara lain. Peluang ini bisa dimanfaatkan oleh UMKM untuk memasarkan produknya. Selain itu, keuntungan terbesar UMKM dengan menggunakan metaverse adalah dapat menyasar konsumen secara lebih spesifik. Diharapkan melalui perpaduan infrastruktur internet cepat, Yellow dan Smart Gudang Kios, UMKM dapat dipersiapkan serta dilatih untuk menghadapi transisi ke teknologi online di masa yang akan datang.